Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah beserta kedai barang harian hangus dilalap si jago merah. Jembatan ambruk di Nagari Ganggo Hilir Pasaman hingga saat ini tak kunjung diperbaiki. Dari awal tahun 2025, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasaman Barat masih belum stabil. Seperti inilah kondisi jembatan penghubung Jorong Pasa Ilia dengan Jorong Padang Baru, Kecamatan Bonjol, Pasaman. Dibiarkan terbengkalai setelah ambruk pada tahun 2019 lalu akibat diterjang banjir bandang. Hingga kini jembatan tak kunjung diperbaiki pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Padahal jembatan ini merupakan akses penghubung warga di 2 jorong. Akibatnya, warga terpaksa melewati jalan yang memutar, yang menambah jarak hingga 4 km jika ingin pergi ke Jorong Pasa Ilia maupun ke Jorong Padang Baru, atau harus rela menyeberang sungai jika airnya dangkal. 2020 makin parah. Semenjak 2019, apakah belum ada perbaikan sama sekali dari pemerintah atau gimana? Belum ada tanggapan, belum ada. Dari 2019 sebelum ada. Sangat cemas, Bu. Kalau udah hujan kami udah cemas, nggak bisa tidur. Karena kami anggap nanti rumah kami, kalau sempat hujan, air besar, otomatis rumah kami kan bisa hanyut. Warga berharap agar jembatan ini bisa diperbaiki pemerintah, agar akses warga bisa kembali normal. Selain jembatan, warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Pasaman untuk menormalisasi sungai dan membenahi batu baronjong yang ambruk akibat banjir bandang. Pasalnya, jika tak segera dibenahi, jalan dan rumah warga akan menjadi korban. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Memasuki awal tahun 2025, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Simpang 3 Pasaman Barat mengalami fluktuasi. Kenaikan harga terjadi pada komoditi bawang merah dan bawang putih, sedangkan harga cabai berangsur turun. Berbeda dengan di daerah lain di Sumatera Barat, harga cabai yang mengalami kenaikan di sejumlah daerah, namun di pasar tradisional Simpang 3 Pasaman Barat, harga cabai berangsur turun. Kini harga cabai merah dijual Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Padahal 2 hari lalu, harganya mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Sementara harga komoditas bawang berbanding terbalik dengan harga cabai. Harga bawang terus mengalami kenaikan Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Sebelumnya bawang merah dijual Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Selain bawang merah, bawang putih juga mengalami kenaikan Rp3.000 hingga Rp5.000, yang saat ini dijual dengan harga Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sekarang mulai turun. Kemarin jauh naiknya. Terus sekarang? Mau tahun baru kemarin. Sekarang berapa, Bu? Sekarang kami ngincar sekarang 50, 45. Cabai merah itu, Bu? Ya, cabai merah. Bawang yang naik jauh sekarang. Bawang berapa, Bu? Bawang 40 paling mahalnya. Sebelumnya, Bu? Biasanya 35, 30. Harga naik turun. Sehari naik, sehari turun. Kalau sekarang berapa harganya, Bu? Sekarang harganya 48. Kemarin sampai 40. 2 hari yang lewat 60. Bawang sekarang naik. Berapa, Bu? Di atas 40 harganya. Kalau sebelumnya berapa, Bu? Sebelumnya cuma 35. Bawang putih, Bu?
Sedangkan komoditas lainnya, harga jualnya masih normal. Tomat dijual Rp12.000 per kilogram. Wortel Rp10.000 per kilogram. Kentang Rp15.000 dan lobak kol Rp5.000 per kilogram. Menurut penjual, dalam 1 minggu terakhir, jumlah warga yang berbelanja mengalami peningkatan hingga 15% dari biasanya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Geledah dulu semuanya. Tim Klewang bersama tim Rajawali Satres Narkoba Polresta Padang meringkus seorang buronan kasus pencurian sepeda motor yang selama ini menjadi target operasi polisi pada Jumat malam pekan lalu. Tersangka yang bernama Masto ini digerebek petugas bersama 2 orang rekannya di sebuah gudang di daerah Kampung Sebelah, Kecamatan Padang Barat, pusat kota Padang, saat tengah asyik menikmati sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah kunci letter T yang biasa digunakan pelaku untuk mencuri motor. Saat diinterogasi, tersangka mengaku telah beraksi di 24 lokasi yang berbeda di wilayah hukum Polresta Padang. Pelaku dikenal licin dan lihai dalam menghindari kejaran petugas. Akhirnya apes juga. Masto telah 6 kali menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Sinyalir pencurian tersebut dilakukan oleh terduga MS yang merupakan residivis sebanyak 6 kali keluar masuk LB. Kemudian tim juga berhasil mengamankan saudara MS di Jalan Kampung Samping, daerah Padang Selatan, kemudian dibawa ke kantor. Berdasarkan hasil pengakuan sendiri, saudara MS ini sudah melakukan pencurian kendaraan bermotor di 24 TKP berbeda yang berada di Kota Padang. Untuk pelaku tentunya dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Selain dijerat dengan KUHP, Masto juga dijerat polisi dengan Undang-Undang Narkotika. Karena saat ditangkap, pelaku tengah asyik menikmati sabu-sabu. Polisi dari Unit Rajawali Satres Narkoba Polresta Padang juga akan menyelidiki peredaran sabu-sabu yang melibatkan tersangka dan 2 orang temannya itu. Alfi melaporkan dari Padang. Yakin kau? Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan tersesat di kawasan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Jumat malam pekan lalu. Pendaki bernama Khairul Hafiz, 22 tahun, asal Kabupaten Agam itu, melakukan pendakian ke Gunung Talang pada tanggal 1 Januari melewati jalur pendakian Seroja, Ayah Batumbua seorang diri. Jalur ini bukanlah jalur pendakian favorit sehingga jarang pendaki yang menggunakannya. Diduga karena tidak mengetahui rute jalan menuju puncak Gunung Talang, pendaki itu tersesat dan bertahan di tenda selama 2 hari. Khairul menyadari jika dirinya tersesat karena hingga malam hari belum juga mencapai puncak Gunung Talang. Padahal dalam kondisi normal, maksimal 6 jam mendaki, pendaki telah mencapai puncak Gunung Talang. Merasa tersesat, Khairul mencari posisi yang datar dan kemudian mendirikan tenda. Keesokan harinya, lajang yang berusia 22 tahun itu melaporkan kondisinya kepada teman-temannya yang meneruskan informasi itu ke BPBD Kabupaten Solo dan kantor SAR Padang. Usai melakukan pencarian dan pendakian ke puncak Gunung Talang, tim SAR akhirnya berhasil menemukan pendaki itu dalam kondisi selamat. Terima kasih banyak kepada tim SAR gabungan. Pada pukul 19.30 WIB, korban sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan dalam kondisi selamat dan sehat. Kemudian korban dievakuasi ke kantor BPBD Kabupaten Solo untuk melakukan penjemputan dari pihak keluarga. Kemudian operasi SAR dinyatakan ditutup dan tim akan kembali ke satuan masing-masing. Pendaki itu selanjutnya dibawa tim SAR turun ke pos pendakian Ayah Batumbua dan kemudian dibawa ke kantor BPBD Kabupaten Solo. Setelah kondisinya normal, Khairul dikembalikan kepada keluarganya.
Alfi melaporkan dari Solo. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.